memang disengaja atau hanya kebetulan, skenario film perang dengan prajurit berwajah sangar dan bengis yang bertempur menghancurkan dunia akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Semakin dekatnya hari kiamat di kehidupan kita, ditandai dengan kemunculan dua suku bernama Yajuj dan Majuj, atau biasa disebut Gog dan Magog oleh bangsa Barat. Singkat kata, pada waktu yang telah ditentukan Tuhan, akan ada satu masa di mana manusia dan bumi dihancurkan oleh Yajuj dan Majuj sampai habis tak tersisa. Keyakinan akan munculnya Yajuj dan Majuj ternyata tak hanya persepsi semata. Pasalnya, hal ini tertulis jelas dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 94 menyatakan bahwa keduanya adalah kaum yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Bahkan kitab-kitab agama lain juga menyeratkan kisah mengerikan ini. Yajuj dan Majuj adalah dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Lantas, jika kedua istilah itu dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan kitab suci terdahulu, lalu siapa sebenarnya Yajuj dan Majuj? Dari mana mereka berasal? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Berbicara tentang bahasa Arab, Ya'juj berarti dua suku kata yang berarti bangsa Asia. Kemudian dilanjutkan dengan kata Ya'juj yang berarti pasukan berkuda. Jadi kalau kita gabungkan antara kalimat Ya'juj dan Ma'juj, memiliki arti pasukan berkuda dari Asia. Ini Masya Allah. Lalu kenapakah Ya'juj dan Ma'juj ini bisa ada dan berasal dari manakah? Tiada lain bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang mempunyai ciri, mempunyai mata sipit dan kemudian bola mata yang bulat. Ini Masya Allah. Bahkan diceritakan bahwa Ya'juj Ma'juj ini akan keluar negeri yang berdekatan dengan Mongol, yang mereka nanti pun akan menghancurkan benteng yang begitu besar yang dibuat oleh Sultan Zulkarnain. Sampai saat ini, kehadiran suku Yajuj dan Majuj masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, dan Cina. Bahkan ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui identitas mereka. Selain ciri fisik, Yajuj dan Majuj memang tampak berbeda dengan manusia pada umumnya. Bangsa ini juga nyaris tak memiliki kemampuan bertutur bahasa. Lantas apa tujuan diturunkannya Yajuj dan Majuj ke muka bumi? Tujuan diturunkan Ya'juj wa Ma'juj oleh Allah Subhanahu wa taala adalah awal daripada tanda hari kiamat. Allah jadikan Ya'juj wa Ma'juj sebagai sumber fitnah bagi manusia yang hidup di akhir zaman. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Lalu sekarang apakah yang harus kita persiapkan untuk menyongsong hadirnya Ya'juj dan Ma'juj? Yang pertama, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan segala macam sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Yajuj dan Majuj terbilang sangat besar, sehingga saat mereka turun akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Bahkan di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa perbandingan jumlah manusia dengan Yajuj Majuj adalah 1:999. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97 bahwa jika tembok Yajuj dan Majuj dibuka, maka mereka akan turun dari tempat yang sangat tinggi. Jika sudah dekat dengan kiamat, maka terbelalaklah mata orang-orang kafir, karena sesungguhnya orang kafir adalah mereka yang lalai dan zalim. Tak dapat dimungkiri,
Keluarnya Yajuj, Majuj dari persembunyian mereka adalah pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tak ada satupun manusia yang bisa menghentikan mereka, termasuk kaum muslim yang saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihi salam. Benarkah demikian? Namun kehadiran mereka untuk menguji Allah, makhluk-makhluk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti mereka akan datang selepas Nabi Isa alaihissalam mengalahkan Dajjal. Orang-orang beriman saat itu dikepung oleh Ya'juj Ma'juj ini, oleh kabilah Ya'juj Ma'juj ini. Lalu mereka pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diceritakan Nabi Isa pun tidak mampu melawan daripada Ya'juj Ma'juj ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentaranya yang bernama ulat-ulat yang nanti akan menggigit daripada leher Ya'juj Ma'juj tersebut. Nah, dengan ulat-ulat inilah Ya'juj Ma'juj itu meninggal, mereka semua mati, mereka semua terbunuh, dan bangkai-bangkai daripada korbannya itu pun diangkat oleh burung-burung yang Allah perintahkan. Tak bermaksud mendahului Tuhan atau menakut-nakuti, bagaimanakah seorang pakar spiritual melihat Yajuj Majuj ini? Benarkah mereka ada? Dan seperti apa fakta sebenarnya jika diterawang jauh ke depan? Mereka adalah turunan Nabi Adam alaihissalam sebelum bertemu lagi dengan Ibu Siti Hawa di alam dunia, dan Allah menciptakan Yajuj Majuj dari air maninya Nabi Adam alaihissalam yang bercampur dengan tanah di saat Nabi Adam alaihissalam mimpi basah. Sampai saat ini mereka ada dan dikurung oleh dinding yang tebal yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Wujudnya seperti bangsa Turek, bertubuh besar, bermata sipit, berhidung pesek, dan tidak fasih dalam berbicara. Di saat dinding tebal itu jebol, 999 bangsa Yajuj Majuj akan berpencar ke seluruh negara untuk membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan pada tepat saat waktunya akan bertemu dan berperang bersama Nabi Isa alaihissalam. Kalau untuk gambaran, akan muncul Yajuj Majuj beserta bangsa-bangsanya pada tahun 2030 ke atas. Tetapi itu wallahu alam ya, karena masih dirahasiakan. Yang jelas itu akan muncul di saat tanda-tanda akhir zaman sudah mendekati. Ya pemirsa, sudah sangat jelas jika Yajuj dan Majuj tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Artinya peristiwa ini pasti akan terjadi. Entah hari ini, esok, atau mungkin 50 tahun lagi. Sebagai umat beragama, harusnya kita mempersiapkan diri akan datangnya hari akhir, serta harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagai umat yang beragama, marilah kita bekali diri kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekali diri kita dengan keimanan yang kuat, dengan perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita dari fitnah dunia, fitnah Dajjal, dan terlebih fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadi perhatian, ini menjadi mempertebal keimanan kita kepada Allah. Ini jadi satu hal untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman, mereka akan pasti datang, mereka akan pasti hadir. Mudah-mudahan generasi-generasi di akhir zaman diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.